Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fadlan Nazir Salparma dengan NIM 2024 014024. Saya berasal dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk UCP 3 mata kuliah praktik profesional yang berjudul Eksplorasi Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Masuk ke pembahasan yang pertama saya, yaitu profil Kota Palopo. Yang pertama, lokasi geografis. Kota Palopo sendiri terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Kota Palopo berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu di arah utara, arah barat, dan arah selatan. Dan berbatasan langsung juga dengan Teluk Bone di arah timur. Yang kedua, status administrasi. Kota Palopo ditetapkan menjadi kota otonom pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Sebelumnya, Kota Palopo sendiri menjadi bagian dari Kabupaten Luwu. Kota Palopo hingga saat ini terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan yang tersebar di seluruh area Kota Palopo. Yang ketiga, jumlah penduduk tercatat hingga tahun 2024 penduduk di Kota Palopo mencapai 180.000 jiwa. Mayoritas dari masyarakat Kota Palopo sendiri merupakan etnis Bugis dan Luwu dengan keberagaman etnis lainnya. Yang keempat, agama dan budaya. Mayoritas penduduk Kota Palopo itu beragama Islam. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam awal di Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid Jami Tua sebagai bukti penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Yang kelima ada perekonomian. Sektor utama perekonomian masyarakat Kota Palopo sendiri dari perdagangan, pertanian, perikanan, dan jasa. Kota Palopo merupakan pusat ekonomi dari daerah Luwu Raya, yaitu meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo sendiri. Yang keenam ada wisata dan alamnya. Wisata di Kota Palopo itu ada macam-macam seperti Istana Datu Luwu, Museum Batara Guru, Pantai Labombo, Air Terjun Latupa, Bukit Kambo, dan Pulau Libukang. Yang ketujuh adalah akses transportasi. Kota Palopo dapat diakses melalui darat, laut, maupun udara. Pelabuhan Tanjung Ringgit melayani beberapa kapal dari berbagai daerah di Sulawesi dan luar Sulawesi. Bandar Udara Lagalikungua melayani penerbangan dari Kota Makassar. Masuk ke topik 2, yaitu sejarah Kota Palopo. Kota Palopo berdiri dari tahun 1620. Datu Payung Luwu, yaitu Raja Luwu ke-16, memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Luwu dari Kecamatan Malangke ke Palopo. Langkah ini dilakukan karena lokasi Palopo lebih strategis dan lebih dekat dengan jalur perdagangan di pesisir. Sejak saat itu, Palopo resmi ditetapkan menjadi ibu kota Kerajaan Luwu dan berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran agama Islam. Pemindahan ini juga menandai awal perkembangan pusat Palopo sebagai wilayah yang penting di kawasan Luwu Raya. Kedua itu adalah asal-usul nama Palopo. Nama Palopo berasal dari kata lopo dalam bahasa Bugis atau Luwu yang berarti lumbung padi atau tempat menyimpan hasil panen. Logo Palopo melambangkan kemakmuran dan cadangan pangan masyarakat agraris di masa lalu. Dalam sejarahnya, saat Masjid Jami Tua Kota Palopo dibangun sekitar tahun 1604 Masehi, terdapat sebuah batu persegi yang digunakan sebagai fondasi tiang utama masjid. Batu tersebut dikenal sebagai Batu Lopo yang menjadi simbol penting dan dipercaya sebagai asal mula penyebutan Palopo. Seiring berjalannya waktu, daerah sekitar masjid dan pusat kerajaan ini dikenal dengan nama Palopo, artinya tempat yang memiliki lopo atau pusat penyimpanan hasil panen atau kemakmuran. Yang ketiga ada
masa kolonial. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Palopo berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Luwu, Palopo menjadi wilayah strategis bagi Belanda dalam mengontrol wilayah Luwu Raya yang mencakup wilayah Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan sekitarnya. Belanda membangun sejumlah infrastruktur pemerintahan dan fasilitas ekonomi di Palopo, seperti kantor administrasi, gudang dan pelabuhan kecil, jalan penghubung antar wilayah. Meskipun kerajaan Luwu masih diakui, raja-raja Luwu berada di bawah penguasaan Belanda, menjadikan Palopo sebagai pusat pemerintahan kolonial tidak langsung. Pada masa ini pula terjadi beberapa perlawanan lokal, meskipun dalam skala terbatas terhadap kebijakan pajak dan penindasan kolonial. Lanjut, penyebaran agama Islam. Sebelum tahun 2000, Islam masuk ke Palopo sekitar abad ke-16 dan disebarkan oleh Datuk Sulaiman, yaitu seorang ulama yang berasal dari Sumatera Barat. Peran Datuk Sulaiman dalam penyebaran ini sangat penting, yaitu semenjak dia memasukkan Raja Luwu ke dalam Islam itu, semua rakyat-rakyat yang berada di daerah Luwu itu mengikuti rajanya. Dan juga Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Luwu Raya hingga saat ini. Selanjutnya, perubahan status kota Palopo. Sebelum tahun 2002, kota Palopo merupakan bagian dari Kabupaten Luwu. Hingga 10 April tahun 2002 diresmikan sebagai kota otonom. Saat ini, kota Madia dengan pemerintahan sendiri di bawah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, warisan budaya dan sejarah. Ini adalah foto kerajaan Datu Luwu yang berada di kota Palopo. Nama lokalnya adalah Soraja, yang dalam bahasa Bugis berarti rumah besar atau istana, yang merupakan kediaman resmi Datu Luwu sejak tahun 1620, dibangun pada abad ke-17 bersama dengan perkembangan Palopo sebagai ibu kota kerajaan. Arsitektur bergaya tradisional Bugis Luwu yang berbahan dasar kayu uling dan kayu besi, tahan lama dan megah. Istana ini berdiri di atas tiang-tiang tinggi khas rumah bangsawan Sulawesi Selatan, menjadi pusat pemerintahan tradisional, menjadi simbol kebesaran dan kewibawaan kerajaan Luwu. Saat ini, Sauraja berfungsi sebagai situs budaya dan museum, tempat penyimpanan benda peninggalan kerajaan seperti keris, mahkota, dan pakaian adat. Yang kedua adalah Masjid Jami Kota Palopo. Dibangun pada tahun 1604 Masehi oleh Datuk Sulaiman. Dibangun menggunakan batu kapur putih yang dibakar dan dicampur putih telur sebagai semen alami. Gaya arsitekturnya yang sederhana namun tetap kokoh tanpa menggunakan paku. Bagaimana bangunan utama memiliki dinding tebal dengan atap tumpang tiga sebagai ciri khas Masjid Tua Nusantara. Masjid ini menjadi simbol penyebaran agama Islam Sulawesi Selatan, khususnya daerah Luwu Raya. Masjid ini masih digunakan untuk sholat dan kegiatan keagamaan serta menjadi situs cagar budaya nasional. Dan yang terakhir ada Gereja Peniel Kota Palopo. Didirikan oleh Zending Protestan Belanda pada tahun 1921. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani para pendatang Kristen dari etnis Toraja dan Batak. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Eropa kolonial yang khas dengan bangunan sederhana namun kokoh. Gereja Peniel turut membentuk identitas multikultural Kota Palopo yang kini dikenal sebagai kota yang dengan toleransi umat beragama yang tinggi. Gereja Peniel menjadi salah satu warisan sejarah keagamaan Kota Palopo yang sering dikunjungi sebagai lokasi wisata rohani dan budaya, baik umat Kristen maupun peneliti sejarah. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu destinasi wisata yang ada di Kota Palopo. Yang pertama ini adalah Pulau Libukang. Yang kedua adalah air terjun Latupa. Yang ketiga adalah Bukit Kambo. Dan yang keempat adalah Pantai Labombo. Infrastruktur di Kota Palopo itu ada beberapa macam, seperti yang pertama Bandar Udara Lagaligo. Bandar Udara Lagaligo yang terletak di Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu, yang berjarak 10 km dari Kota Palopo. Yang kedua Pelabuhan Tanjung Ringgit. Pelabuhan Tanjung Ringgit untuk melayani kapal dari Sulawesi ataupun luar Sulawesi. Yang ketiga adalah Lapangan Pancasila. Lapangan Pancasila untuk berolahraga.
Yang keempat, Stadion Lagaligo. Stadion Lagaligo digunakan sebagai markas klub bola asal Palopo yaitu Gaspa. Dan yang terakhir adalah Palopo City Market yang digunakan untuk salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Luraya. Topik selanjutnya adalah makanan khas Kota Palopo. Yang pertama adalah kapurung. Kapurung sendiri terbuat dari sagu yang dimakan dengan dicampurkan dengan kuah kuning. Dan yang kedua adalah paco. Paco adalah makanan khas Kota Palopo, yaitu berasal dari ikan, tapi ikannya yang mentah, yang bisa dimakan langsung setelah diolah. Setelah itu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.